Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Dan saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dalam luar negeri yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat video internet. Dimanapun Anda berada, Tuhan kiranya memberkati kita sekaliannya. Dan segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Puji Tuhan. Kita terlebih dahulu memperhatikan kalimat pada ayat ini, yaitu hal itu kukatakan. Ya, hal ini kukatakan. Ya, jadi kalimat yang kita perhatikan dari ayat dari Kolose pasal 2 ayat 4 adalah hal ini kukatakan. Apa maksud kalimat ini? Ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Terima kasih. Rasul Paulus memberitakan tentang rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya, di sini kita melihat Rasul Paulus menceritakan tentang rahasia Allah, yaitu Kristus. Di dalam Dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Selain menjadi kekuatan Allah, Kristus adalah hikmat Allah. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Kristus berkuasa untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus kita, sebab Kristus adalah hikmat Allah. Saya ulangi kembali, Kristus berkuasa untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus kita, sebab Kristus adalah hikmat Allah. Kolose 2 ayat 4 bagian B. Kita kembali memperhatikan Kolose pasal yang kedua ayat 4 bagian B. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu. Iya, ulangi ayat A, ulangi semua, boleh baca semua ayat. Hal ini kukatakan. Ya, perhatikan bagian B. Hal ini kukatakan. Tadi yang dimaksud Rasul Paulus adalah bahwa ia telah menceritakan menceritakan rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya, puji Tuhan, yang adalah hikmat dan pengetahuan. Itu yang dimaksud hal ini kukatakan. Lanjut terus. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu. Ya, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu. Terus dengan kata-kata yang indah. Puji Tuhan. Dengan hikmat yang berasal dari salib Kristus, anak-anak Tuhan tidak dapat diperdayakan dengan kata-kata yang indah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan hikmat yang berasal dari salib Kristus, anak-anak Tuhan tidak dapat diperdayakan dengan kata-kata yang indah. Itu sebabnya Rasul Paulus berpegang teguh dengan pengajaran salib. Pendiriannya tentang pengajaran salib begitu kuat. Dia tidak dapat dipengaruhi situasi dan kondisi, sekalipun orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Kemudian orang-orang Yunani menghendaki hikmat, hanya mengerti firman tetapi tidak menjadi pelaku. Sehingga pemberitaan firman tentang salib bagi orang-orang Yahudi adalah suatu batu sandungan, dan pemberitaan firman tentang salib bagi orang-orang Yunani adalah suatu kebodohan.
Namun sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak terpengaruh dengan situasi, tidak terpengaruh dengan keadaan kondisi yang ada. Dia tetap memiliki pendirian yang kuat. Dia tetap memberitakan salib Kristus. Pendiriannya tidak berubah. Pendiriannya tidak berubah dengan kondisi, dengan keadaan yang ada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita sejenak melihat satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Satu Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuhan mengabulkan doa Raja Salomo. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Terus sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Raja Salomo paham menimbang perkara, berarti dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Itu kegunaan hikmat. Dapat paham menimbang perkara, berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, kita meminta hikmat yang berasal dari pengajaran salib, terus atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dengan hikmat dapat mengambil suatu keputusan yang baik dan tindakan-tindakannya selalu benar. Dengan hikmat dapat mengambil suatu keputusan yang baik dan tindakan-tindakannya selalu benar. Puji Tuhan. Itulah kegunaan hikmat. Paham menimbang perkara, berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam ayat 11, dengan hikmat dapat mengambil suatu keputusan yang baik dan tindakan-tindakannya selalu benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jujur, Tuhan seringkali menjumpai kita dengan keputusan-keputusan yang kurang baik dan tindakan-tindakan yang kurang benar, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan. Puji Tuhan, jujur, seringkali Tuhan menjumpai kita dalam keadaan seperti itu. Puji Tuhan, dengan keputusan yang kurang baik, dengan tindakan yang kurang benar, baik perkataannya, baik perbuatannya. Puji Tuhan, menandakan bahwa dia tidak memiliki hikmat dari pengajaran salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Baca. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran salib yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seluruh sidang jemaat yang layani, terus menimbulkan perpecahan dan godaan. Terus sebab itu hindarkanlah mereka. Hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tidak melayani Kristus. Terus tetapi melayani perut mereka sendiri. Terus dan dengan kata-kata mereka. Dengan kata-kata, terus mereka yang muluk-muluk, yang indah-indah, terus dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat supaya tetap berpegang kepada pengajaran salib. Sebab di hari-hari terakhir ini setan berusaha untuk menipu anak-anak Tuhan, menipu orang-orang Kristen dengan kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Itulah yang disebut dengan kata-kata yang indah-indah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami
dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, timbul suatu pertanyaan. Sekarang timbul suatu pertanyaan. Kenapa seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menggunakan kata-kata yang indah? Ya. Timbul suatu pertanyaan bagi kita malam ini. Kenapa seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menggunakan kata-kata yang indah? Jawabnya tadi sudah dibaca. Jawabnya karena mereka melayani perut mereka, bukan melayani Kristus. Amin saudaraku. Karena mereka melayani perut mereka, bukan melayani Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi Rasul Paulus dengan tegas menasihati sidang jemaat di Kolose. Hati-hati dengan pelayan-pelayan dengan kata-kata yang indah-indah. Puji Tuhan. Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat 18 dulu, terlebih dahulu. Yehezkiel 13 ayat 17 sampai 19 langsung. Ya. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Terus. Engkau anak manusia. Engkau penjaga. Terus. Tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu. Bukan. Engkau anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada kaum perempuan. Terus. Bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya. Iya. Sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengakibatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Puji Tuhan. Di sini kita melihat nabiya-nabiya bernubuat sesuka hatinya di tengah-tengah umat Tuhan, hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Berarti mereka melayani perut mereka, bukan melayani Kristus. Pendeknya, bernubuat demi perut, bernubuat demi kepentingan mereka, sebab mereka tidak takut melanggar kekudusan Allah. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, baca. Karena seperti yang telah. Boleh baca 17. Nasihat kepada jemaat ayat 17 mulai. Saudara-saudara, ya. Ikutilah teladanku. Ikuti teladan dalam ibadah salib, dalam pelayanan salib. Terus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Terus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Itulah pengajaran salib, termasuk tadi sudah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose supaya berpegang kepada pengajaran salib, jangan beralih kepada kata-kata yang indah-indah, muluk-muluk. Terus? Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Iya, sambil menangis. Terus? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Iya, menolak pengajaran salib. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iya, akhir hidup mereka binasa. Terus? Tuhan mereka ialah perut sebab mereka melayani perut, bukan melayani Kristus. Terus kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya, terus pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sebab di hari-hari ini hamba-hamba Tuhan mulai mengaburkan pengajaran salib.
Puji Tuhan. Yang menyebabkan mereka seperti itu adalah Tuhan mereka ialah perut mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Puji Tuhan. Sehingga kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kenapa banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus? Karena di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, seorang hamba Tuhan tidak takut kepada Tuhan. Dia mengajarkan ajaran asing dengan menggunakan kata-kata yang indah-indah, dengan menggunakan kata-kata yang muluk-muluk. Puji Tuhan, dia tidak menyampaikan pengajaran salib. Kenapa mereka tidak menyampaikan pengajaran salib? Sebab Tuhan mereka ialah perut mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, perkara di bawah, bukan perkara di atas, perkara rohani. Sehingga hamba Tuhan kalau melayani seperti ini sudah pasti kemuliaan mereka itu adalah aib mereka. Mereka bangga melayani dengan sistem seperti itu. Itu sebabnya kemuliaan mereka adalah aib mereka, tetapi kesudahan hidup mereka adalah kebinasaan. Ingat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya sampai sejauh ini saya tetap menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan pengajaran salib yang saya terima dari Tuhan. Yang saya sampaikan adalah pengajaran salib, bukan kata-kata yang indah-indah untuk menarik perhatian sidang jemaat. Tidak. Saya tetap fokus menyampaikan pengajaran salib. Mungkin dengan pengajaran salib ini ada yang terlukai. Dengan pengajaran salib ini memang sakit bagi daging, tetapi itu yang menyembuhkan hati kita nanti. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Dalam kesempatan ibadah Jumat Agung telah kita terima dengan gamblang bahwa pengajaran salib mengajari kita untuk tetap bertekun memikul salib, sebab sengsara salib membawa kita sampai kepada pengalaman kematian dan kebangkitan. Tidak ada salib, tidak ada akses untuk membawa kita kepada pengalaman kematian dan kebangkitan. Itu harus digarisbawahi dengan baik, dengan benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Dampak negatif melayani perut dengan kata-kata yang indah-indah. Dampak negatif melayani perut dengan kata-kata yang indah-indah. Filipi pasal 3 ayat 18. Di sini kita melihat ya. Boleh baca ayat 17 mulai. Filipi pasal 3 ayat 18, pembacaan ayat 17. Baca saudara-saudara. Saudara-saudara, ya, ikutilah teladanku. Ya, memikul salib terus. Dan perhatikanlah mereka, ya, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, mengikuti pengajaran memikul salib terus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali kukatakan kepadamu, yaitu salib yang diberitakan itu terus. Dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil berjuang memberitakan salib, disertai dengan pergumulan, disertai dengan ratap tangis terus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Puji Tuhan. Ayat ini mencerminkan bahwa Rasul Paulus berusaha untuk melepaskan umat Tuhan dari ajaran-ajaran asing, yaitu kata-kata yang indah-indah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayat ini jelas mencerminkan bahwa Rasul Paulus berjuang untuk melepaskan umat Tuhan dari ajaran-ajaran asing, yaitu kata-kata yang indah-indah, kata-kata yang muluk-muluk. Puji Tuhan. Tapi tidak mengandung janji, mau baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17, baca. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Iya, terus? Supaya kamu waspada terhadap mereka. Waspada, terus?
yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran salib terus menimbulkan perpecahan dan godaan. Iya. Sebab itu hindarilah mereka. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, sebab itu hindarilah mereka. Inilah perjuangan Rasul Paulus, supaya sidang jemaat melepaskan diri dari ajaran asing. Puji Tuhan. Yaitu yang hanya menggunakan kata-kata yang indah-indah. Rasul Paulus berkata, hindarilah mereka. Sebab ajaran asing di sini dikatakan menimbulkan perpecahan dan godaan. Ajaran asing menimbulkan perpecahan dan godaan. Strip pertama, perpecahan, sama dengan anggota-anggota tubuh tidak bersatu. Strip yang kedua, godaan, sama dengan sesuatu yang dapat menggoda ketabahan hati anak-anak Tuhan. Ketabahan hati anak-anak Tuhan, ya, sama dengan menyesatkan. Puji Tuhan. Lebih rinci dalam Titus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Lebih rinci Titus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Baca. Ayat 9 sampai 10. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Iya, hindarilah persoalan yang dicari-cari terus. Dan yang bodoh. Terus persoalan silsilah. Persoalan silsilah terus. Percekcokan. Iya. Dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Iya. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Terus seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati. Kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Puji Tuhan. Silsilah yang tidak ada putus-putusnya. Tadi, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, yaitu persoalan silsilah. Silsilah itu menuju kepada cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul dan sebagainya. Ya, amin saudaraku, itu yang dimaksud silsilah. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, yaitu persoalan silsilah. Silsilah itu menuju cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul dan sebagainya. Silsilah ini menimbulkan percekcokan dan pertengkaran. Puji Tuhan. Silsilah ini menimbulkan percekcokan dan pertengkaran. Ya, berbanding terbalik dengan pengajaran salib. Strip pertama, mengampuni orang yang bersalah. Strip yang kedua, mengikat dan mempersatukan, bahkan menyempurnakan anggota tubuh yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Silsilah ini memisahkan, menimbulkan percekcokan dan pertengkaran, berbanding terbalik dengan pengajaran salib. Strip pertama, mengampuni orang yang bersalah. Strip yang kedua, mengikat dan mempersatukan, bahkan menyempurnakan anggota tubuh yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Sengsara salib, aniaya karena firman, berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama dengan mengampuni orang yang bersalah. Sama dengan mengikat dan mempersatukan, bahkan menyempurnakan anggota tubuh yang berbeda-beda. Itu pengajaran salib. Sedangkan pengajaran asing yang hanya menggunakan kata yang indah-indah, kata muluk-muluk, saudaraku, menimbulkan percekcokan dan pertengkaran. Kiranya dapat dipahami. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Baca. Mengenai ajaran sesat. Iya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, terus aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ya, tinggal di Efesus terus. Dan menasihatkan orang-orang tertentu terus agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Terus ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Kata-kata yang indah-indah. Terus
yang hanya menghasilkan persoalan belaka, percecokan, pertengkaran, terus dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Puji Tuhan, haleluya. Silsilah yang tidak ada putus-putusnya, hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan. Kalau hanya dengan kata-kata yang indah-indah, diatur-atur, kata-kata yang mulu-mulu diatur-atur, menyampaikan silsilah, cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, menghasilkan percecokan dan pertengkaran, tidak menjamin hidup keselamatan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu Rasul Paulus mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain selain pengajaran salib. Kadang kita ini sekalipun pengajaran salib telah disampaikan, bahkan pengajaran salib berulang-ulang disampaikan, kadang lupa bahwa itu adalah bahwa itu adalah hikmat, bahwa itu adalah pengetahuan Allah, bahkan kekuatan Allah. Sebab itu Rasul Paulus mendesak Timotius untuk tinggal sesaat di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu, orang-orang yang bertanggung jawab, tua-tua yang ada di jemaat di Efesus, supaya mereka jangan menyampaikan ajaran asing yang hanya bercerita tentang silsilah dengan kata-kata yang indah-indah, mulu-mulu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, ini harus dipahami. Seringkali firman pengajaran salib sampai lupa bahwa itu adalah kekuatan Allah. Pengajaran salib adalah hikmat dan pengetahuan Allah. Lupa kadang. Seitu Rasul Paulus ingatkan anak rohaninya Timotius supaya dan mendesak supaya tinggal untuk beberapa lama waktunya di Efesus. Dan ia tidak lupa berpesan supaya mengingatkan orang-orang tertentu, tua-tua yang ada di jemaat di Efesus itu, supaya jangan mengajarkan ajaran asing selain pengajaran salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah perjuangan Rasul Paulus. Hindarilah mereka. Hindarilah pengajaran asing. Dalam hal ini dia berjuang disertai dengan ratap tangis. Puji Tuhan. Nah, supaya jangan binasa, jalan keluarnya 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi jauhilah tahayul. Hindarilah mereka yang berkata-kata indah, terus dan dongeng nenek-nenek tua. Iya. Latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Sama dengan hindarilah mereka yang berkata-kata indah. Hindarilah mereka yang hanya berkata-kata indah tetapi tidak menyampaikan pengajaran salib. Selanjutnya diikuti dengan pesan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. 2 Timotius 3 ayat 11. 2 Timotius 3 ayat 11. Baca. Engkau telah ikut menderita penganiayaan. Ya. Dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Iya. Dan di Ikonium. Iya. Dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Iya. Timotius ikut menderita aniaya dan sengsara karena salib, mengikuti teladan Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya, ikut menderita aniaya dan sengsara karena salib.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu kasih karunia. Puji Tuhan. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, iya, latihlah dirimu beribadah terus, akan menderita aniaya. Iya. Puji Tuhan. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, jika di tengah-tengah ibadah tidak ada salib, hal itu perlu dipertanyakan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tidak ada ibadah tanpa salib. Tidak ada pelayanan tanpa salib. Jadi kalau tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, jika di tengah-tengah ibadah tidak ada salib, hal itu perlu dipertanyakan. Kalau anak Tuhan menolak salib di tengah ibadah dan pelayanan, perlu saya pertanyakan. Juga saya kalau tidak mau memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, Tuhan juga pertanyakan pelayanan saya ini seperti apa. Tidak bertanggung jawab dalam hal memberi makan minum, tidak memperhatikan kawanan domba, malas untuk bergumul dalam hal meneliti dan memperhatikan pengajaran salib di kaki salib Tuhan. Itu perlu dipertanyakan hamba Tuhan seperti ini. Sebaliknya, kita juga kalau tidak memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, perlu dipertanyakan anak Tuhan seperti apalagi yang sudah melayani Tuhan. Kenapa ibadah dan pelayanan itu tidak tertib? Karena yang disampaikan adalah kata-kata yang indah-indah, bukan pengajaran salib. Sehingga timbullah percekcokan, timbullah pertengkaran. Jemaat berbantah-bantah kepada gembala sidang. Gembala sidang juga berbantah-bantah kepada sidang jemaat, karena di dalamnya tidak ada pengajaran salib. Sidang jemaat bersungut-sungut, jemaat gembala ngomel-ngomel tiap hari. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau tidak mau menderita, ya tidak usah mau hidup beribadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan melayani kalau tidak mau berkorban. Jangan beribadah. Jangan melayani kalau tidak mau berkorban. Siapa yang mau beribadah, tekun 3 macam ibadah pokok sampai Tuhan datang. Siapa yang mau melayani terus sampai Tuhan datang, ya berkorban. Ya kalau enggak, jangan beribadah. Kalau tidak mau berkorban, tidak mau berkorban, ya jangan beribadah, jangan melayani. Tapi yang pasti, latihlah dirimu beribadah. Tuhan sedang latih kita. Salib Kristus melatih kita di tengah ibadah dan pelayanan ini. Ya, amin saudaraku. Salib Kristus melatih kita sekarang di tengah ibadah dan pelayanan ini. Latihan badan itu terbatas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Baca. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas walaupun sangat bermanfaat bagi raga. Terus? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Iya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus? Karena mengandung janji. Iya. Baik untuk hidup ini. Untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Ibadah salib itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji. Ibadah salib itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Antara lain strip pertama, baik untuk hidup ini sama dengan masa sekarang. Strip yang kedua, untuk hidup yang akan datang sama dengan masa yang akan datang. Sekarang kita akan melihat tentang janji ibadah untuk masa sekarang. Tentang janji ibadah untuk ibadah masa sekarang. Matius 6 ayat 33. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Cari dan dahulu kebenarannya. kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran yang ada, kebenaran salib yang ada di dalamnya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin, saudaraku. Kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Sebab itu di tengah kerajaan surga, di tengah ibadah pelayanan ini, biarlah kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran salib. Nanti semuanya akan ditambahkan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Jangan memberi batu sandungan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan sebatas perkara lahiriah semata, terus. Tetapi soal kebenaran. Kebenaran salib yang ada di dalamnya, terus. Damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera, terus. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, terus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah. Iya. Terus. Dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenaran salib, dikenan Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenaran salib, dikenan Allah dan dihormati manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, saya masih ingat sekali waktu awal mula pertama memulai pelayanan di Provinsi Banten, terkhusus Banten Barat, Serang, Cilegon, Merak sekitarnya. Begitu sakit, banyak sengsara yang saya alami. Pengalaman kematian itu begitu menderita, begitu pahit dan unik, tidak terselami oleh akal manusia. Dan pengalaman yang unik ini saya lihat sekarang. Seandainya tidak ada pengalaman pahit, pengalaman kematian, suasana kebangkitan, ibadah dan pelayanan dalam kandang penggembalaan ini tidak akan terlihat. Unik sekali pengalaman kematian itu, tak terselami. Satu dengan yang lain, kita tidak saling mengenal dulu. Dulu kita tidak saling mengenal loh, satu dengan yang lain. Termasuk Bapak Pendeta Mamahit yang sekarang ada bersama dengan kita. Saya dengan sidang jemaat satu dengan yang lain tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi pengalaman kematian itu begitu unik dan mempersatukan kita di tengah ibadah dan pelayanan dalam kandang penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan selain dikenan oleh Tuhan, dihormati manusia. Kalau dulu pengalaman kematian itu orang tutup hidung dengan saat kita masuk dalam pengalaman kematian, orang tutup hidung kepada kita. Mau bicara saja sudah mencengkelkan. Bahkan lebih hina dari kotoran. Puji Tuhan. Tetapi sekarang karena kita mencari kerajaan surga dan kebenaran salib yang ada di dalamnya, dikenan oleh Tuhan, dihormati manusia. Puji Tuhan. Itu janji ibadah untuk masa yang akan datang, masa sekarang.
Inilah jaminan ibadah untuk masa sekarang. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Masih lanjut, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya. Terus? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Iya. Terus? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya. Terus? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Puji Tuhan. Ya, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Beda dengan orang yang tidak merasa cukup. Tidak ada rasa syukur. Tapi kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah, itu lebih dari segala-galanya. Makanan, saudaraku, itulah firman Allah. Itu yang sudah kita nikmati. Itulah pengajaran salib yang kita nikmati sampai hari ini. Cukuplah. Amin, saudaraku. Cukuplah. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pakaian. Pakaian berguna untuk menutupi dosa dan ketelanjangan. Dan Tuhan sudah memberi pakaian yang indah bagi kita, jubah yang maha indah. Itu lebih daripada cukup. Amin, saudaraku. Lebih daripada cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Pakaian putih atau lenan halus, itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu lebih dari cukup untuk menutupi dosa ketelanjangan yang memalukan itu. Jadi ibadah yang disertai rasa cukup, saudaraku, akan mendatangkan keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekarang janji Allah untuk masa yang akan datang. Ibrani 12 ayat 21 terlebih dahulu. Ibrani 12 ayat 21 baca. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Boleh baca ayat 20 dulu. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Iya. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Iya, terus? Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Terus? Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, lihat ya. Terlebih dahulu kita melihat perbedaan ibadah yang tidak mengandung janji. Ibadah yang tidak mengandung janji itulah ibadah Taurat. Ya. Ya. Ibadah yang tidak mengandung janji itulah ibadah Taurat. Ibadah Taurat, ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sama seperti seekor binatang, kalau dia menyentuh gunung itu, dia akan dilempari dengan batu. Manusia tanpa roh sama dengan binatang. Kalau manusia tanpa roh, kalau beribadah menurut hukum Taurat, akan dilempari dengan batu sampai mati. Itu ibadah yang tidak mengandung janji, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan ibadah semacam itu sangat mengerikan, persis seperti ketika Allah turun di atas gunung Sinai. Bangsa Israel merasa ketakutan. Itu ibadah Taurat, tidak mengandung janji, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Paham, saudaraku? Sekarang kita bandingkan ayat 22 sampai 24.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke Gunung Sion. Terus? Ke kota Allah yang hidup. Puji Tuhan, kita beribadah di atas Gunung Sion. Terus? Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Terus? Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Yang namanya terdaftar di sorga. Terus? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar. Terus? Yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Perjanjian baru, bukan lagi dengan mempersembahkan korban dan lembu sapi, kambing domba. Terus? Dan kepada darah pemercikan. Darah pemercikan. Terus? Yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Perhatikan ibadah yang mengandung untuk masa yang akan datang. Perhatikan ya. Berarti beribadah di atas Gunung Sion. Amin, saudaraku. Beda dengan ibadah yang tidak mengandung janji. Persis seperti beribadah, bangsa Israel beribadah di atas Gunung Sinai. Mengerikan, menakutkan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, batu batu digunakan untuk melempari yang jahat, itu ibadah yang sangat mengerikan. Paham, saudaraku? Tetapi untung, puji Tuhan, saat ini kita beribadah di atas Gunung Sion. Haleluya. Yang disebut juga kota Allah yang hidup, Yerusalem yang baru. Persamaannya beribadah di Gunung Sion antara lain, satu atau datang kepada beribu-ribu malaikat, sama dengan suatu kumpulan yang meriah. Datang kepada beribu-ribu malaikat sama dengan suatu kumpulan yang meriah. Satu kali nanti, saudaraku, ada suatu kali nanti dari 4 penjuru bumi, dari timur, barat, utara, selatan. Timur, barat, utara, selatan akan berkumpul menjadi suatu himpunan besar yang meriah, yang tidak terhitung jumlahnya. Puji Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu janji di masa yang akan datang kalau beribadah di Gunung Sion. Amin, saudaraku. Persamaan yang kedua, B, datang kepada jemaat anak-anak sulung. Beribadah di Gunung Sion, persamaannya B, datang kepada jemaat anak-anak sulung, sama dengan namanya terdaftar di sorga. Ini ibadah yang mengandung janji. Puji Tuhan. C, datang kepada Allah, sama dengan yang berhak menghakimi semua orang. Beda tadi kalau kita berada di bawah hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Orang yang bersalah tidak luput dari penghukuman. Kalau beribadah di Gunung Sion, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dia yang layak untuk menghakimi. Kemudian datang kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. D, datang kepada roh-roh yang benar, roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Puji Tuhan. E, datang kepada Yesus, sama dengan pengantara perjanjian baru. Datang kepada Yesus sama dengan pengantara perjanjian baru. Pengantara kalau perjanjian lama, maka harus mempersembahkan korban persembahan dari seekor binatang, lembu sapi ataupun kambing domba, bahkan burung merpati ataupun burung tekukur. Amin, saudaraku. Kalau, saudaraku, darah lembu jantan dan percikan debu abu lembu jantan dapat menguduskan, apalagi darah pemercikan, darah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu perjanjian baru. Kemudian F, datang kepada darah pemercikan. Darah pemercikan sama dengan lebih kuat daripada darah Habel.
lebih kuat daripada darah Habel. Saudaraku, darah pemercikan itu telah diterangkan di dalam tabernakel. Setelah diurapi, selanjutnya diperciki dengan darah. Dimulai dari alat pertama mezbah korban bakaran sampai kepada tabut perjanjian, semuanya itu diperciki dengan darah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau darah Habel saja bisa berbicara dari tanah, lebih kuat darah Yesus. Sebab darah Yesus dapat juga berbicara sesuai dengan derajat di mana kita berada. Amin, saudaraku. Darah Yesus lebih kuat daripada darah Habel, sesuai dengan derajat di mana kita berada. Darah Yesus telah menebus kita. Selain itu, dijadikan suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah, suatu kedudukan yang sangat tinggi. Di situ tuh darah Yesus juga bersuara. Jadi lebih hebat, lebih kuat dari darah Habel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah ibadah yang mengandung janji di masa yang akan datang. Kiranya dapat dipahami. Beribadah di Gunung Sion. Puji Tuhan. Sekarang ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Iya, jangan menolak seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran salib. Terus yang berfirman. Iya, terus. Sebab jikalau mereka yang menolak dia, iya, yang menyampaikan firman Allah di bumi, iya, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Iya. Sebab itu jangan menolak pengajaran salib. Darah perjanjian lebih kuat dari perjanjian yang pertama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya kita selamat. Itu ibadah di Gunung Sion. Jangan menolak pengajaran salib. Darah perjanjian lebih kuat dari perjanjian yang pertama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang ayat 26-27. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Menggoncangkan yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Kita lihat apa yang tak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, iya, marilah kita mengucap syukur. Dan terus beribadah. Ibadah yang mengandung janji untuk masa yang akan datang. Terus menurut cara yang berkenan kepadanya, iya, dengan hormat dan takut. Sampai akhirnya kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Inilah ibadah yang mengandung masa yang akan, janji di masa yang akan datang. Mendapatkan atau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Hidup kekal, bahagia bersama dengan dia di dalam kerajaan yang kekal tak tergoncangkan. Itulah ibadah yang mengandung janji di masa yang akan datang. Ayo, latih dirimu beribadah. Salib sedang melatih kita di tengah ibadah dan pelayanan ini. Orang yang mau hidup beribadah tidak lepas dari aniaya karena firman, tidak terlepas dari sengsara karena salib. Amin, saudaraku. Kalau tidak mau beribadah, tidak mau melayani, tidak mau pikul salib, tidak usah beribadah, tidak usah melayani. Tidak ada yang melarang juga. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Tapi kalau mau hidup beribadah, ayo banyak menanggung penderitaan. Sangkal diri pikul. Tuhan sedang melatih kita di tengah ibadah ini. Latihan raga terbatas, tapi kalau latihan ibadah mengandung janji. Berguna untuk segala hal, berguna. Termasuk mengandung janji
untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Tadi saya sudah uraikan, untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang. Puji Tuhan. Ayo, jangan terima ajaran asing yang hanya berbicara berkat-berkat, berbicara hanya tanda-tanda heran, disertai dengan kata-kata yang indah-indah, yang mulu-mulu. Rasul Paulus dengan tegas, hindarilah mereka. Dia berjuang dengan segala ratap tangis dan doa kepada Tuhan, supaya sidang jemaat betul-betul menerima pengajaran salib. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan sedang latih kita. Salibnya melatih kita di tengah ibadah ini. Jadi jangan ada seorang pun yang menolak salib. Kalau memang mau hidup beribadah kepada Tuhan. Kalau menolak salib, kalau tidak mau disalib, ya tidak usah beribadah, tidak apa-apa. Puji Tuhan. Bukankah ini kemurahan bagi kita? Ibadah mengandung janji. Sekarang ibadah mengandung janji untuk yang akan datang. Puji Tuhan. Pengajaran salib keluar dari Sion. Nanti orang akan berduyun-duyun suatu kali nanti. Dan saya yakin dengan ayat firman itu. Sebab itu saya tetap bertahan. Apapun harganya saya bayar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita datang di kaki salib.